Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki, SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam SDN Tegal Parang 06, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Saya merupakan mahasiswa PPG LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500111382. Hari ini Senin 13 Oktober 2025, saya akan praktek uji kinerja dengan materi menyayangi anak yatim. Metode yang akan saya gunakan adalah metode PJBL atau Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Sa'id Yaman Taziman Bisalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami bisa luar biasa. Ya, Yes, mantap. tepuk semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, dan juga kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka kita menuntut ilmu, yaitu dalam rangka kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manjadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia, atau maka ia akan berhasil. Siapa yang mau menjadi orang sukses? Nah, semua itu bisa kita raih. Cita-cita kita, apapun cita-cita kita, semuanya bisa kita raih dengan belajar sungguh. Nanti yang bangga siapa kalau kita belajar sungguh-sungguh? Orang tua. Orang tua kita bukan di rumah doang.
di sekolah juga orang tua kita. Apa sih yang bisa membuat bangga orang tua kita yang di rumah maupun di sekolah? Kalian belajar dengan sungguh-sungguh, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu yuk sama-sama kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau waktunya belajar kita belajar, waktunya bermain kita bermain. Bisa nggak bermain sambil belajar? Bisa. Nanti kita akan ada permainan sambil kita belajar, menguji kemampuan dan pemahaman kalian semuanya. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena sesungguhnya belajar itu adalah sunnah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai belajar dan nanti akan Pak disampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Jaki mau absen dulu ya. Yang laki-laki jawabnya yang perempuan jawabnya hadir. Pak Jaki absennya lewat digital. Alarik Abu Albert Syahmadi, Amara Sitya Ramadhani, Anggrek Hansa Safiko, Audi Laiza Agustina, Zakira Talita Zahra, ada Luis Mumpuni, Tiffany Aulia Zahra, masuk sakit. Warna Azalia Sena, Yuanita Amalia, Zuhud Pranaja, Nanak sudah Pak absen. Anak sekalian berbahagia, tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang menyayangi anak yatim. Tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian bisa membaca surat Al-Ma'un. Kemudian nanti kalian bisa merangkai kata-kata daripada surat Al-Ma'un beserta terjemahannya. Dan kalian bisa menyusun daripada surat Al-Ma'un beserta terjemahannya. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sebelum Pak Jaki mulai video pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Jaki mau tanya dulu sama kalian. Kalian tahu kitab suci Al-Quran? Tahu. Ada berapa juz di dalam Al-Quran? Grade 30 juz. Siapa yang tahu ada berapa surat di dalam Al-Quran? Berapa? Yang keras? Berapa? 114 surat di dalam Al-Quran. Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, yang mana di dalam penjelasan Al-Quran salah satunya adalah tentang menerangkan anak menyayangi anak yatim. Maksudnya dalam artian kita tidak boleh jahat, kita tidak boleh menghina, bukan hanya sama anak yatim, tapi juga tidak boleh menghina atau jahat kepada orang lain. Siapa yang tahu surat apa yang menjelaskan tentang menyayangi anak yatim? Angkat tangan. Coba Amir. Surat Al-Ma'un, betul. Coba Pak Jaki
minta Andrei untuk bacakan surat Al-Ma'un. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Bagus Ati, terima kasih telah membacakan dari surat Al-Ma'un. Mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran tentang surat Al-Ma'un yang mencontohkan bagaimana kita membaca surat Al-Ma'un. Perhatikan baik-baik yang di depan ya. Nah, kita ulangi bareng-bareng ya. Pak Jaki duluan yang mencontohkan, kalian ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un Iya, pintar. Coba Pak Jaki mau dengar suaranya dari kelompok ini. Kelompok sini dulu, muter. Siap-siap. Oke?
Ayo sini siapa yang mau pakai mic? Ayo bareng-bareng di kelompok sini ya, suaranya keluarkan. 1, 2, 3. A'udzu. Bagus. Kelompok Bali, berarti nama kelompoknya sesuai dengan provinsi. Oke. Setelah tadi dicontohkan oleh masing-masing kelompok kalian dan kalian sudah baca berkelompok dan juga keseluruhan, ya sama-sama kita dengarkan apa sih pesan pokok surat Al-Ma'un. Kita saksikan video pembelajaran kita. Surat Al-Ma'un. Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surah dalam Al-Quran. Sebab turunnya ayat 1 sampai dengan 3 surat Al-Ma'un menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Ash ibn Walid atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Sebab turunnya ayat 4-7. Dalam riwayat diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik yang rajin ibadah sholat. Namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Bahkan sering menyepelekan dan meninggalkannya. Pada ayat 1, Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama. Pada ayat kedua, para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Pada ayat ketiga, segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Pada ayat keempat, menerangkan bahwa celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Ayat kelima, menerangkan orang yang lalai terhadap sholatnya. Pada ayat 6, orang yang berbuat riya, yaitu mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian orang lain. Pada ayat 7, menceritakan orang yang enggan memberikan bantuan. Dari pesan surat Al-Ma'un tadi, kita bisa mengambil kesimpulan pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Kita juga harus sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah dan menghindari perilaku riya atau pamer. Baik anak-anak, kita telah menyaksikan video pembelajaran tentang isi pokok daripada surat Al-Ma'un. Pesan yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un, yang pertama adalah manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Nggak boleh kita sembarangin, nggak boleh kita menghina dan menghardik anak yatim. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sangat mencintai anak yatim. Yang kedua, manusia memiliki rasa empati terhadap fakir
Kalau kita mau menjalankan seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah, bukan karena pengen dilihat sama orang lain. Itu namanya nggak boleh kita sholat mengerjakan suatu kebaikan karena ingin dinilai oleh orang lain. Boleh tidak? Tidak boleh. Yang terakhir, yang keempat adalah menghindari daripada perilaku riya atau pamer. Dengar punya sendal baru, sepatu baru, lihat dong, Omar, Bu, coba lihat nih, sepatu aku sepatu baru nih. Enggak, mereknya Bata, nah panjangannya Batako. Boleh begitu nggak? Senggol dong, kata Tegar. Sepatu baru nih coy, senggol dong. Nggak boleh pamer. Apalagi kita pamer, kita mau ibadah kepada Allah dengan niat kita pamer kepada orang lain. Boleh tidak? Tidak. Nah, itulah penjelasan daripada surat Al-Maun. Baik anak-anak, saatnya kita kuis. Pak Jaki akan menampilkan soal di depan kalian di layar ini. Kalian baca soalnya dan kemudian kalian jawab soalnya dengan terlebih dahulu memencet bel yang ada di meja kalian. Ini semua pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan secara rebutan. Jadi peraturannya, yang betul jawabannya akan mendapatkan poin 100 dan yang salah akan minus 50. Oke, siap anak-anak ya? Siap ya? Boleh kalian lihat bukunya juga boleh. Hah? Siap ya? Oke. Ketua kelompoknya siap. Setelah memencet bel, waktunya 5 detik. Kalau tidak dijawab maka akan hangus dan akan dilempar ke kelompok selanjutnya yang berhasil memencet bel duluan. Siap? Oke. Paham? Oke. Kita mulai kuis kita pada pembelajaran kali ini. Tangannya di atas bel. Baca soalnya baik-baik. Belum, sabar. Sabar. Ya, kelompok 1 duluan. Ya, silakan kelompok 1. 5, 4, 3. Jawabannya yang B. Kita lihat betul atau salah. Iya, jawabannya yang B. Bertanggung kelompok 1. Oke, kelompok kuning. Kelompok yang kelima, yang C. Apa jawabannya? Ya do'o. Fadzalikan ladzi do'o. Coba kita lihat jawabannya betul atau tidak. Iya, jawabannya betul. Ya, kelompok 5. 5, 4, 3, 2, B. Maka itulah orang yang membahagiakan anak yatim. Betul atau salah? Salah. Selanjutnya, ya, kelompok 1. D. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Kita lihat jawabannya betul atau salah.
Iya, jawabannya yang betul. Nah, oke. 10 soal sudah kita kerjakan semuanya dan kita total kelompok 1 jumlah poin 200, kelompok 2 jumlah poinnya 0, kelompok 3 100, 200, 350 dan kelompok 5 250. Jadi pemenangnya adalah kelompok 3. Tepuk tangan dong. Sudah sampai. Iya. Yang rapihin saya. Yang mana baik ketiga. Oke. Ini kelompok kembali ke kelompok 5. Oke, target. Baik anak-anak, waktu kita telah selesai untuk membuat prakarya ataupun proyek, yaitu menyusun ayat-ayat surat Al-Maun beserta terjemahannya. Sekarang Pak Jaki minta kalian semua kelompok dari kelompok 1 untuk maju ke depan membawa hasil proyek kalian. Silakan kelompok 1. Ayo kelompok 1. Kelompoknya Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sudah menyelesaikan menyusun surat Al-Maun. Ini adalah hasil kerja kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, bagus sekali gambarnya. Silakan duduk. Kelompok selanjutnya, kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 telah menyelesaikan tugas menyusun surah Al-Maun dan terjemahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Anak hebat. Anak hebat. Masih semangat? Oke, kita cek semangatnya ya. Walaupun hari ini sudah menjelang siang, akan tetapi semangat kita harus tetap masih pagi-pagi. Oke? Oke. Semangat pagi. Tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini telah kita selesaikan proyek kita, yaitu menyusun ayat-ayat surat Al-Maun beserta terjemahan. Pak Jaki hanya bisa berkata kalian luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia,
pada pembelajaran kita hari ini telah sampai pada akhir pembelajaran, yaitu tentang kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita telah mempelajari tentang surat Al-Maun dengan kesimpulan yaitu sayangilah anak ya, janganlah kita menghina dan juga menghardik anak yatim, dan kita juga harus bisa saling berbagi atau bersedekah kepada orang yang tidak mampu atau fakir miskin. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita mengamalkan daripada surat Al-Maun untuk kita bisa menjadikan hal tersebut sebagai amal soleh dan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Pak Jaki yang akan bertanya. Bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran kita hari ini? Senang. Senangnya di mana? Ada yang mau disampaikan? Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Iya, Abu dulu anak laki. Abu, bagaimana perasaannya Bu? Di mana senangnya pembelajaran kita pada hari ini? Kuis. Saat main Kuis. Iya, saat main kuis senang ya Bu ya? Senang. Iya, senang. Siapa lagi? Agni. Agni, di mana kamu senangnya pada pembelajaran kali ini? Saat nonton video. Saat nonton video. Apa yang kamu rasakan? Oke, senang. Tepuk tangan dong. Mana? Tepuk tangan. Oke anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenal Allah dengan nama-nama yang atau yang dalam bahasa Arab disebut Asmaul Husna. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Apabila ada kesalahan dari Pak Jaki mohon maaf. Sebelum Pak Jaki tutup, ayo kita berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Subhanakallahumma an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Demikian apa yang Pak Jaki sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.